Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedan Abdillah dengan NPM 1012287 dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS riset pemasaran dengan mempresentasikan beberapa rangkuman dari materi riset pemasaran. Baik, lanjut ke materi yang pertama yaitu paradigma dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma dalam bisnis. Paradigma adalah serangkaian pola pikir, nilai, dan prinsip yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan strategi dalam organisasi. Ada beberapa jenis perubahan paradigma dalam bisnis. Yang pertama yaitu pemasaran yang dipersonalisasi. Kedua, menggunakan data pelanggan seperti riwayat pembelian. Ketiga, membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Keempat, analisis data waktu yang nyata. Teknologi modern memungkinkan perusahaan mendapatkan data instan. Kemudian membantu perusahaan menyesuaikan strategi dengan cepat. Ada poin lain yaitu telekomunikasi dengan beberapa faktor di dalamnya, yaitu fasilitas komunikasi seperti telepon, email, dan konferensi video. Juga mendukung jarak jauh dan memperluas peluang perekrutan secara internasional. Kemudian perdagangan elektronik atau yang banyak kita kenal sekarang e-commerce memungkinkan bisnis menjual barang dan jasa melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan lain-lain. Membuka peluang usaha baru yang mungkin tidak bisa kita jalankan secara langsung atau menggunakan teknik modern. Kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu riset pemasaran dan pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menafsirkan data terkait pasar, konsumen, dan lingkungan bisnis. Tujuannya riset pemasaran membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan pasar, dan mengidentifikasi peluang pasar. Beberapa tujuan utama riset pemasaran yaitu pengambilan keputusan yang tepat, peluang bisnis baru, mengurangi resiko kegagalan atau kerugian, kemudian menarik investor, evaluasi strategi riset digunakan untuk melakukan aktivitas. Ada juga memahami perilaku konsumen dan prediksi data bisnis. Beberapa jenis riset pemasaran yaitu problem solving research, menyediakan solusi untuk permasalahan pemasaran yang ada seperti meneliti kegagalan produk sebelumnya. Ada juga problem identification research, memantau proses pemasaran untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan pemasaran tersebut lancar. Kemudian yaitu planning research, mengumpulkan informasi untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dijalankan di pasar-pasar yang sedang kita lakukan. Beberapa proses riset pemasaran, yang pertama definisi masalah, pengembangan pendekatan, merancang penelitian, pengumpulan data, analisis data, memproses dan menafsirkan data untuk mendapatkan informasi yang bermakna, dan terakhir yang paling penting dalam prosesnya yaitu laporan hasil riset untuk menyusun laporan akhir apa saja yang kita butuhkan dan apa kekurangan dan kelebihan yang sedang kita jalankan. Kita akan masuk ke materi ketiga yaitu klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran diklasifikasikan dengan beberapa riset tertentu. Pertama, riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau popularitas tertentu. Ini dapat mencakup survei, pengamatan lapangan, atau analisis data sekunder. Tujuannya memahami bagaimana pasar atau kelompok konsumen tertentu terlihat dan bertindak. Yang kedua yaitu riset eksploratif. Digunakan untuk mendapatkan wawasan awal. Tujuannya mengidentifikasi masalah yang perlu diinvestigasi. Ketiga, riset kasual. Riset kasual dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Tujuannya menunjukkan apakah perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lain. Yang keempat yaitu riset kualitatif. Kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kualitatif, seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Tujuannya memahami persepsi, sikap, perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Kelima, riset kuantitatif. Kuantitatif berbeda dengan riset kualitatif.
Kuantitatif lebih menjurus kepada hitungan, hasil survei atau angka. Tujuannya mendapatkan data yang dihitung, digeneralisasi, dan digunakan untuk membuat prediksi. Yang keenam, riset primer. Riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek masalah yang sedang di perusahaan. Tujuannya mendapatkan data yang akurat untuk kebutuhan riset saat ini. Yang ketujuh yaitu riset sekunder. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada seperti lembaga riset, pihak ketiga, atau publik industri lain. Tujuannya menghemat waktu dan tenaga dengan menggunakan data yang sudah ada dari perusahaan-perusahaan lain. Kedelapan yaitu riset pasar. Jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Tujuannya mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan bisnis. Untuk ke materi selanjutnya itu, saya akan menjelaskan proses penelitian empiris. Proses ini umumnya terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang sistematis. Yang pertama yaitu definisi masalah. Definisi masalah untuk mendefinisikan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, penentuan dan penelitian, yaitu untuk menentukan masalah yang akan ditetapkan. Tujuannya untuk merumuskan penelitian dan menggambarkan apa yang harus kita capai dalam memulai penelitian. Ketiga yaitu perumusan hipotesis. Berdasarkan masalah dan tujuan, hipotesis atau prediksi tentang hubungan antar variabel yang diterapkan. Keempat yaitu desain penelitian. Metodologi ini alat pengumpulan data, survei, eksperimen, atau wawancara. Tahap ini dipilih dengan jenis data yang akan digunakan antara kuantitatif dan kualitatif. Kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data berfungsi untuk mengatur data yang dikumpulkan dengan desain yang telah ditetapkan. Ini dapat meliputi eksperimen, lapangan, pengamatan, survei, dan lain-lain. Yang keenam yaitu analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menguji hipotesis yang akan diajukan, analisis statistik, dan analisis kualitatif yang digunakan untuk menarik kesimpulan data. 7. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil diambil dari berdasarkan analisis hasil penelitian yang akan diimplementasikan untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedelapan yaitu tahap akhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi adalah langkah terakhir untuk mendapatkan suatu titik tempuh inti yang akan kita jalankan dalam menggunakan proses penelitian empiris. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu marketing research process. Marketing research process adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengidentifikasikan data yang berkaitan dengan pasar. Tujuan utama riset pemasaran, mendukung keputusan pemasaran yang lebih baik. Beberapa poin dari marketing research process yaitu menentukan masalah dan tujuan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, intervensi, dan pengambilan keputusan. Lanjut ke materi berikutnya tentang masalah dan gap penelitian. Masalah penelitian adalah suatu masalah yang harus kita cari untuk menyelesaikan apa problem di perusahaan tersebut. Fokus utama dalam penelitian yaitu mencari masalah. Jika masalah itu sudah ditemukan, maka kita akan bisa melakukan riset dengan menggunakan riset apapun termasuk kualitatif dan kuantitatif. Identifikasi masalah sangat penting karena akan menjadi pasar dasar untuk merumuskan tujuan dan desain penelitian. Masalah juga membantu menentukan referensi dan fokus penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Adapun gap penelitian. Gap penelitian adalah mencari masalah yang belum ditemukan oleh pencari masalah sebelumnya. Tujuannya adalah mencari celah atau kekurangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya yang belum dijawab atau sulit ditemukan.
Gap muncul ketika dalam aspek-aspek tertentu, suatu topik yang dieksplorasi atau dipahami dengan baik. Sehingga gap dapat membuka peluang penelitian lebih lanjut dan lebih jelas untuk melengkapi dari masalah penelitian sebelumnya. Lanjut ke materi terakhir yaitu model penelitian pemasaran. Model penelitian pemasaran adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna memahami pasar, perilaku konsumen, dan dinamika bisnis lainnya. Tujuan ini untuk membantu perusahaan membuat keputusan pemasaran yang tepat dan berbasis data. Model penelitian pemasaran melibatkan beberapa langkah yang berurutan. Adapun jenis model seperti verbal yaitu penjelasan aktif hubungan antar variabel, yaitu menjelaskan langsung dari orang ke orang. Kemudian grafikal, presentasi visual menggunakan diagram atau grafik yang mungkin dipresentasikan langsung dengan teknologi-teknologi buatan yang sekarang. Kemudian ada matematikal, presentasi yang menghubungkan melalui perasaan matematis. Adapun komponen model yang digunakan untuk penelitian pemasaran, yang pertama yaitu variabel independen, dependent, control, parameter. Independen mengacu ke pemicu perubahan, sedangkan dependent hasil dari perubahan. Kontrol yaitu modernisasi hubungan yang dilakukan antar variabel, parameter mengukur kekuatan hubungan, dan terakhir yaitu tujuan model. Tujuan dari model penelitian pemasaran, memahami perilaku konsumen, mengevaluasi strategi pemasaran, membantu peramalan dan optimasi rencana pemasaran. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya dan Abdillah. Selamat tinggal.